Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Irawan Media. Pada video kali ini kita masih membahas tentang media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait konsep media pembelajaran, landasan serta prinsip penggunaan media pembelajaran, maka pada video kali ini akan dibahas tentang manfaat media pembelajaran. Dilihat dari konsep, landasan, dan prinsip media pembelajaran yang pernah dibahas, betapa penting dan besarnya manfaat dari media pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran dibuat dan dipakai untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa saat pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan betapa besar manfaat media pembelajaran bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, mari kita lihat satu persatu manfaat dari media pembelajaran. Nah, tentu saja media akan memberikan banyak manfaat terhadap proses pembelajaran apabila media tersebut digunakan dan dipilih sesuai dengan kondisi. Adapun manfaat dari media pembelajaran tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah mengkonkretkan hal-hal atau konsep yang abstrak. Dalam pembelajaran, banyak sekali materi yang berupa konsep dan bersifat abstrak. Konsep-konsep yang dirasa masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung kepada siswa bisa dikonkretkan atau disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran ini. Misalnya untuk menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia, arus listrik, kemudian hembusan angin, dan lain sebagainya, bisa menggunakan media gambar atau bagan sederhana sehingga konsep-konsep yang bersifat abstrak tersebut bisa dengan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, manfaat dari media pembelajaran adalah mengatasi keterbatasan pengalaman bagi setiap siswa yang disebabkan oleh banyak faktor. Kita tahu bahwa pengalaman setiap siswa berbeda-beda, karena siswa tersebut berasal dari latar belakang kehidupan keluarga yang berbeda, lingkungan yang berbeda, maka siswa akan mempunyai pengalaman yang berbeda-beda pula. Ini disebabkan karena berbedanya kesempatan untuk mengalami atau menemukan hal-hal di kehidupan sehari-hari yang diperoleh oleh siswa. Misalnya, adanya keterbatasan tersedianya buku atau bahan bacaan siswa, atau letak geografis yang berbeda-beda. Misalnya, ada siswa yang berada di pegunungan, bahkan di pantai, maka mereka memiliki pengalaman kehidupan berbeda. Nah, media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut. Jika siswa tidak mungkin untuk dibawa ke objek yang dipelajari, maka objeklah yang bisa dibawa kepada siswa, yaitu dengan dihadirkan dalam sebuah media pembelajaran, sehingga menghasilkan keseragaman pada semua siswa terkait pengamatan dan pengalamannya. Nah, selanjutnya, manfaat media adalah untuk mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Dalam proses pembelajaran, banyak sekali hal yang tidak mungkin dialami secara langsung di dalam kelas oleh para siswa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Contoh yang pertama, objek mungkin terlalu besar. Misalnya, ketika sedang mempelajari sebuah pulau atau pegunungan, lautan, dan lain sebagainya, maka dengan menggunakan media pembelajaran seperti gambar, foto, atau bahkan film, kita dapat menampilkan ke hadapan para siswa. Contoh yang lainnya seperti menghadirkan objek-objek yang mungkin terlalu berbahaya untuk siswa kalau misalnya dihadapkan langsung kepada siswa. Misalnya guru menjelaskan dengan menggunakan gambar atau film tentang binatang-binatang buas seperti harimau, beruang,
gajah, dan lain sebagainya yang mungkin tidak bisa didatangkan langsung ke hadapan siswa. Atau bahkan mungkin hewan-hewan yang sudah punah sekalipun seperti dinosaurus dan sebagainya. Selanjutnya mungkin pembelajaran dengan beberapa objek atau makhluk hidup yang memiliki gerakan-gerakan terlalu kecil atau susah untuk diamati dengan mata telanjang. Misalnya mempelajari bakteri, sel darah, dan lain sebagainya dengan berbantuan media seperti gambar, film, atau media yang lainnya dapat memperbesar dan memperjelas objek-objek tadi. Kemudian gerakan-gerakan yang terlalu lambat dan tidak mungkin diamati secara keseluruhan oleh siswa, seperti proses kepompong menjadi kupu-kupu, dapat diikuti prosesnya dalam beberapa saat saja dengan menggunakan teknik time-lapse dalam proses videografi. Dan hal ini bisa disajikan dengan media fotografi atau film. Atau bahkan sebaliknya, gerakan-gerakan yang terlalu cepat dan sulit ditangkap oleh mata biasa. Misalnya seperti kepakan sayap burung atau hal yang lainnya yang sifatnya cepat, maka hal ini dapat diamati dengan media yang dapat memperlihatkan gerakan-gerakan cepat menjadi lambat dengan ada efek slow motion. Nah, guru bisa memperlihatkan hal-hal tersebut seperti melesatnya anak panah atau memperlihatkan proses suatu ledakan. Nah, mungkin contoh yang lainnya adalah kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau kejadian yang terjadi sesekali dalam puluhan tahun. Nah, ini dapat ditampilkan melalui rekaman video, film, foto, atau yang lainnya. Sehingga dengan media, maka hal-hal yang merupakan keterbatasan indera, ruang, dan waktu yang tadi dicontohkan bisa dihadirkan kepada siswa. Dan selanjutnya, media bisa membangkitkan motivasi atau rangsangan belajar bagi siswa. Nah, ini jelas bahwa keberadaan media sedikit banyaknya mempengaruhi motivasi belajar siswa. Siswa tidak merasa jenuh dan bisa bervariasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, selain keempat poin manfaat media pembelajaran ini, ada juga manfaat media pembelajaran yang lainnya. Yang pertama, media bisa mengurangi verbalisme. Artinya, dengan menggunakan media, maka guru tidak hanya mengandalkan penjelasan secara verbal saja, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Yang kedua, media bisa memperbesar perhatian siswa. Yang tadinya mungkin siswa merasa jenuh, bahkan kurang perhatian terhadap mata pelajaran yang sedang diikuti, maka dengan menggunakan media, sedikit banyaknya akan menarik perhatian bagi siswa. Yang ketiga, media bisa membuat pembelajaran lebih mantap. Hal ini karena media bisa meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar. Yang keempat, media bisa memberikan pengalaman yang lebih nyata. Seperti yang telah tadi disampaikan bahwa media bisa menyajikan hal-hal yang awalnya hanya konsep belaka. Sehingga hal yang berupa konsep dan bersifat abstrak bisa dialami seolah-olah nyata oleh siswa. Yang selanjutnya, media bisa membantu tumbuh kembang pemikiran. Nah, hal ini dikarenakan media yang disajikan bisa memberikan rangsangan-rangsangan yang positif terhadap pemikiran siswa. Yang selanjutnya, menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkelanjutan. Nah, beberapa media pembelajaran yang digunakan tentu bisa menyajikan hal-hal yang teratur dan bisa disajikan step by step, sehingga siswa dalam berpikir pun memiliki keteraturan dan berkelanjutan dari tahap awal hingga tahap-tahap selanjutnya. Selanjutnya, media memberikan pengalaman yang tidak mudah didapatkan. Hal ini seperti yang tadi dipaparkan bahwa setiap siswa memiliki pengalaman berbeda-beda. Dengan adanya media, maka pengalaman tersebut bisa diperoleh oleh siswa tanpa harus datang langsung pada objeknya. Dan yang terakhir, media bisa mengefisiensikan pengalaman belajar siswa.
Tanpa harus membuang uang banyak, tanpa harus membuang waktu lama, dengan adanya media, siswa bisa memiliki pengalaman dengan mudah dan cepat. Nah, demikian tadi beberapa manfaat dari media pembelajaran yang bisa diperoleh oleh siswa dan dihadirkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, beberapa pedoman umum dalam penggunaan media pembelajaran yang harus diperhatikan oleh guru. Yang pertama, dalam memilih media pembelajaran harus objektif. Artinya, penggunaan media pembelajaran tersebut tidak didasarkan pada kesenangan pribadi dari seorang guru. Ketika guru tersebut memahami dan menyenangi satu media itu saja, maka guru tersebut setiap pembelajaran materi apapun, dia akan menggunakan media tersebut karena saking senangnya terhadap satu media itu. Nah, itu contoh penggunaan media yang kurang objektif. Lantas penggunaan media itu harus didasarkan pada apa? Ya, penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru harus melihat dan menyadari apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari materi atau dari pembelajaran tersebut. Nah, kemudian guru berpikir media apa yang nanti akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Sehingga penggunaan media tersebut dapat mempercepat proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai tadi. Nah, selanjutnya, dalam penggunaan media pun perlu disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar atau metode pembelajaran yang dilaksanakan. Dan diupayakan media tersebut bisa melibatkan partisipasi aktif dari siswa. Dengan memperhatikan kegiatan pembelajaran atau metode pembelajaran, maka penggunaan media tersebut akan bersinergi dengan metode tersebut dan akan memudahkan proses pembelajaran dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang selanjutnya, guru harus memperhatikan kecocokan media dengan karakteristik materi yang disajikan. Hal ini tidak kalah penting dalam penggunaan media pembelajaran. Guru harus melihat terlebih dahulu karakteristik materi seperti apa yang akan disajikan. Maka nanti media yang mana yang cocok untuk menyajikan materi tersebut sesuai dengan karakteristiknya. Dan yang terakhir, pada pedoman umum penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup dan memadai. Nah, hal ini perlu dilakukan oleh seorang guru ketika akan memberikan pembelajaran dengan menggunakan sebuah media. Persiapan ini dilakukan seperti mengecek media yang akan dipakai, kesiapan dan keberadaan hal-hal yang dibutuhkan di ruangan kelas sebelum pengajaran dimulai. Hal ini bisa memperlancar proses pembelajaran dan penggunaan media tersebut. Nah, demikian 5 poin pedoman umum yang harus diperhatikan oleh guru dalam penggunaan media pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dipahami, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan komen untuk video ini dan subscribe channel YouTube Irawan Media. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.